Rasul Petrus memperingatkan jemaat yang dia gembalakan agar jangan bermain-main di dalam dosa, karena Tuhan tidak akan segan-segan untuk menghukum setiap orang berdosa yang tidak mau bertobat di saat mereka mendengarkan kebenaran firman yang sudah dia dengar. Dalam 2 Petrus pasal 2 ayat yang keempat sampai 9, firman Tuhan mengatakan, sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka, dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Dan jikalau Allah tidak menyayangkan dunia purba, tetapi hanya menyelamatkan Nuh pemberita kebenaran itu dengan 7 orang lain, ketika ia mendatangkan air bah atas dunia orang-orang yang fasik. Dan jikalau Allah membinasakan kota Sodom dan Gomora dengan api, dan dengan demikian memusnahkannya dan menjadikannya suatu peringatan untuk mereka yang hidup fasik di masa-masa kemudian, tetapi ia menyelamatkan Lot yang benar, yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tidak mengenal hukum dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Sebab orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka, dan setiap hari melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu, sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa. Maka nyata bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh dari pencobaan, dan tahu menyimpan orang-orang jahat untuk disimpan pada hari penghakiman. Dari ayat ini jelas kita memahami bahwa kalau malaikat saja pun ketika dia jatuh ke dalam dosa dihukum oleh Tuhan. Kalau manusia pada zaman purba, di zaman Nuh aja tidak mau mendengar berita kebenaran yang disampaikan Nuh supaya mereka bertobat sehingga dihukum oleh Tuhan, begitu juga yaitu zaman Lot, di mana pada waktu itu kota Sodom dan Gomora dihukum karena mereka tidak mau mendengar berita kebenaran yang disampaikan oleh Lot kepada mereka. Akhirnya mereka dibinasakan oleh Tuhan karena mereka tidak mau bertobat di saat kebenaran itu diberitakan. Beda dengan kota Niniwe, di saat pada waktu itu Yunus menyampaikan kebenaran, mereka bertobat dan akhirnya mereka tidak jadi dihukum oleh Tuhan. Jadi mari, itu adalah suatu perbandingan dalam hidup kita. Kalau malaikat saja, manusia purba kala aja di saat mereka melakukan dosa dihukum oleh Tuhan, apalagi kita. Belajar kita dari kebenaran firman Tuhan ini. Kalau kita bertobat, Tuhan pasti akan selamatkan kita. Tuhan pasti akan memberikan kita kesempatan untuk memperbaiki hidup kita kalau kita bertobat. Tapi kalau kita tidak bertobat, nasib kita akan sama seperti malaikat yang dihukum, sama seperti manusia pada zaman Nuh yang dihukum pakai air bah, sama seperti manusia pada zaman Lot yang dihukum dengan api kalau kita tidak bertobat. Itu sebabnya mengapa Petrus memperingatkan jemaat yang digembalakan, hati-hati, hati-hati. Kalau zaman manusia purbakala aja pun tidak diselamatkan karena mereka tidak bertobat, apalagi kita, termasuk kita Kristen zaman sekarang ini. Kalau kita tidak bertobat, kita ini pun akan dihukum dan dibuang ke dalam api neraka. Karena syarat untuk diselamatkan, syarat untuk menerima kasih karunia keselamatan dari Tuhan ialah melalui pertobatan. Amin. Kiranya firman Tuhan ini memberikan pencerahan dalam hidup saudara. Salam dari saya, Pastor Joni Nathanael Sinuaji. God bless you.